Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juru bicara dari Wakil Ketua KPK. Di sini saya akan membuka sidang pada hari ini. Dipersilakan Pak Rigel. Bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang disampaikan Bu Ninis, saya akan menyampaikan perkembangan dan penuntutan pasal KTP. Untuk jelasnya saya bacakan yang sudah disediakan. 1. Setelah mencermati fakta persidangan terhadap terdakwa Saudara Ilman dan Sugiarto dalam dugaan tindakan pidana korupsi, pengadaan paket penerapan KTP basis nomor induk secara nasional atau KTP elektronik pada tahun 2011 sampai 2012 pada Kementerian Dalam Negara Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan seorang lagi sebagai tersangka. Yang kedua, KPK menetapkan Saudara ZN, anggota DPR RI periode 2019 sampai 2014 sebagai tersangka karena diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara kurangnya 2,3 triliun. Dari nilai paket penghargaan sekitar 5,9 triliun dalam paket pengadaan penerapan KTP elektronik tahun 2011 sampai 2012 pada Kementerian Dalam Negeri. Yang ketiga, Saudara ZN melalui AA diduga memiliki peran baik dalam proses perencanaan dan pembahasan anggaran di DPR dan proses pengadaan barang jasa dalam KTP. Yang keempat, ZN melalui AA diduga sudah mengkondisikan peserta dan penenangan pengadaan barang dan jasa KTP elektronik. Yang kelima, sebagaimana terungkap pada fakta persidangan, korupsi KTP ini diduga sudah direncanakan sejak proses perencanaan yang terjadi dalam 2 terhadap penghargaan dan proses pengadaan barang dan jasa. Yang keenam, terhadap Saudara SN disangkakan melanggar pasal 3 atau pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal 55 ayat 1 K1 KU K pidana. Yang ketujuh, sebagaimana telah disampaikan ke publik sebelumnya, KPK menetapkan 3 tersangka yaitu Saudara Irman, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri telah melalui proses persidangan. Kemudian B, Saudara Sugiarto, pejabat membuat komitmen Direktur Jenderal Kependudukan Catatan Sipil Kementeri juga melalui persidangan. C, Saudara AA dalam proses penyelidikan. Yang kedelapan, selain itu KPK saat ini mengintip 3 perkara lainnya yang terkait dengan KTP elektronik, yaitu A, tersangka MSH anggota DPR RI dalam kasus dugaan tindakan pidana memberikan keterangan tidak benar saat ini sedang diproses di persidangan. Dakwaan dilakukan tanggal 13 Juli 2017. B, tersangka MN anggota DPR RI dalam kasus dugaan tindakan pidana sengaja mencegah, menyutingi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung menyelidiki pemeriksaan di sidang pengadilan perkara korupsi KTP elektronik. Yang kesembilan, indikasi kerugian keuangan negara dalam kasus ini telah dihitung BPKB dalam sebesar 2,3 triliun dan disebabkan karena pembayaran lebih mahal dibandingkan harga yang wajar atau harga yang real dari barang-barang yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek. Dengan uraian sebagai berikut. A, total pembayaran kepada konsorsium PNRI sudah dilakukan sekitar 4,9 triliun. Untuk tanggal dari 21 Oktober 2013 sampai 30 Desember 2013 2011
21 Oktober 2011 sampai 30 Desember 2013 saya ulangi. Kemudian harga wajar atau real pelaksanaan penyerapan EKTP diperkirakan sejumlah 2,6 triliun. Yang ke-10 perlu saya sampaikan kembali, KPK akan bekerja keras dalam menangani kasus korupsi. Yang ke-11, KPK berharap publik mengawal kerja KPK, termasuk penanganan EKTP, karena kami sadar masyarakat adalah pemilik KPK yang sesungguhnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Aidel. Teman-teman silakan jika ada pertanyaan terkait dengan kasus ini, nanti akan dijawab lebih lanjut. 1, 2, 3. Silakan kalau masih ada yang ingin bertanya. Baik, silakan Kia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada KPK yang sudah menetapkan tersangka saudara ZN atau Setia Novanto. Pertanyaan saya begini Pak Angel, di fakta persidangan pasti terdapat memo atau catatan yang sudah disita KPK dan ditunjukkan pada saat kesaksian. Imbalan tersebut menunjukkan dan menyebutkan bahwa Setia Novanto juga menikmati aliran dana tersebut. Namun hal itu berkontradiksi dengan kesaksian para saksi bahwa sejauh yang saya ikuti di persidangan ini, Setia Novanto tidak menerima aliran dana tersebut. Kalau mengatur seperti yang dikatakan KPK, itu faktanya sudah jelas dan real. Dan ZN kemudian membantah bahwa yang bersangkutan menerima uang. Konstruksi pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 adalah diri sendiri, orang lain, dan juga koperasi. Jika orang lain diuntungkan, apakah KPK yakin bahwa Setia Novanto juga memperkaya diri sendiri? Bukti dan faktanya apa? Karena di persidangan tidak nampak sekalipun uang tersebut jatuh di tangan Setia Novanto. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini soal bantahan yang disampaikan oleh ZN. ZN selalu menggunakan kesaksian Andina Worong dan juga Johannes Lim yang sepengetahuan saya mereka berasal dari Singapura. Sehingga mereka keduanya tidak saling mengenal, sehingga tidak ada arahan dari ZN. KPK menggunakan kesaksian apa, keterangan siapa, dan fakta apa untuk memastikan bahwa ZN itu benar-benar mengarahkan mereka? Apakah dia Anggraini saja, Sugiharto saja, atau misalnya Winatawira Utama? Itu 2 pertanyaan. Tapi di luar itu ada 2 pertanyaan lagi. Saya ingin bertanya begini, informasi yang saya terima ini sebenarnya cukup valid. ZN sebelum ditetapkan sebagai tersangka itu melakukan manever, baik secara politik maupun hukum ya. Manever secara politik yaitu mengecilkan uang ke anggota Pansus dan mengira faksi untuk menyerang KPK ketika yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian untuk yang pada bidang hukum, ZN dan kroni-kroninya diduga melakukan intervensi pada pihak MA hingga pihak Jakarta Selatan yang bertujuan adalah untuk supaya yang bersangkutan bisa lolos ketika naik di peradilan. Ini pertanyaan ada 4 ya Pak Agus ya. Yang bidang politik dan bidang hukum tolong dijawab. Ini sebenarnya cukup sensitif ya. Dan saya ingin mengonfirmasi, karena informasi yang sudah saya dapatkan ini sekitar 2 hingga 3 minggu yang lalu. Bahkan MA sudah menunjuk salah satu hakim yang selevel dengan Hakim Sarfin, mohon maaf saya sebutkan namanya, itu agar ZN dimenangkan dalam pra-peradilan. Nah, saya ingin menanyakan, apakah 2 informasi manever politik dan hukum ini juga diterima oleh KPK? Kalau diterima oleh KPK, atau misalnya ada tim yang menemukan, apakah KPK siap mengantisipasi perlawanan politik dan perlawanan hukum di tingkatan pra-peradilan hingga MA? Terima kasih. Oke, terima kasih Kia. Silakan untuk selanjutnya wartawan Berlin, silakan.
Terima kasih sebelumnya. Pertanyaan saya menyambung pertanyaan dari Mbak Kia. Yang kita ketahui saat ini bahwa KPK sedang berhadapan juga dengan pansus angket. Nah, ketika menetapkan tersangka akan ada potensi nantinya KPK akan dianggap melawan pansus. Nah, kira-kira apa langkah yang akan diambil oleh KPK untuk menghadapi potensi itu? Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Pertanyaan pertama saya adalah, kenapa pengumuman penetapan ZN ini baru dikeluarkan sekarang? Maksud saya adalah sudah berjalan 3 bulan persidangan, dua terdakwa awal baru saja muncul dan KPK baru saja mengumumkannya di publik. Jadi mengapa pengumuman ZN ini sangat lama seperti ini? Yang kedua, seperti yang sudah disampaikan oleh penanya sebelumnya, dalam sidang 2, terdakwa ada orang-orang yang akhirnya menarik. Mereka terkait dengan peran ZN yang sudah disampaikan dalam dakwahan JPU. Bagaimana akhirnya KPK dapat clear dan yakin bahwa memang ada peran ZN di sini? Ketika ada penarikan BAPP yang disampaikan di pengadilan terkait dengan peran ZN. Oke, terima kasih. Ada 3 orang. Ada beberapa pertanyaan. Silakan Pak Rijal untuk dijawab. Terkait dengan pertanyaan saudara Gea, banyak yang terkait dan materi pemeriksaan. Dan materi ini mungkin sebaiknya tidak disampaikan di sini. Nanti kita akan gelar di pengadilan. Jadi kita akan membuka semua masalah dan bukti-buktinya di pengadilan. Dan ini sama sekali tidak terkait dengan pansus. Dari sisi itu, kami dengan pansus sebagaimana saya ungkapkan berkali-kali di banyak kesempatan. Satu-satunya cara KPK yang mempercepat kerjanya, meningkatkan performanya supaya kemudian menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita tidak pengaruh dengan itu. Nah, mengenai pertanyaan yang terkait dengan bersangkutan juga mempengaruhi proses di pengadilan, kami tidak berkomentar terhadap itu. Apakah kami mempunyai data atau informasi? Yaitu kami mengatur langkah-langkah dan strateginya. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan yang terkait dengan pansus, pasti kami membaca dan bersangkutan kepada proses penyelidikan ini. Bukan sesuatu yang serampangan. Pasti kita mempunyai 2 bukti yang kuat. Oleh karena itu, ya pasti proses berikutnya Anda ikuti dalam proses pengadilan. Kemudian pertanyaan terakhir terkait dengan adanya menarik BAP, kemudian yaitu nanti kita sekali lagi ada bukti di pengadilan karena dari sisi seperti terjadi ada yang kita tersangkakan karena kesaksian palsu. Kemudian nanti dalam persidangan pasti kita akan membuka rekaman apabila diminta oleh pengadilan. Jadi semuanya nanti proses berikutnya kita serah pada pengadilan dan KPK akan membawa bukti yang diperlukan dalam proses itu, meyakinkan majelis hakim maupun masyarakat banyak bahwa kita berjalan pada trek yang betul. Mungkin itu saja dari saya. Baik, Pak Rijal mau ada tambahan? Oke, karena ada kegiatan lain yang harus diikuti oleh pimpinan, nanti jika ada pertanyaan yang agak detail, nanti saya akan jawab lebih lanjut. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melakukan wawancara tentang Setia Novanto yang melakukan pra-pendaftaran pada pra-peradilan. Apakah Anda bersedia? Bersedia. Baik, saya mulai. Apakah benar jika Setia Novanto telah melakukan pra-pendaftaran di peradilan pada tanggal 4 September 2017? Benar, Setia Novanto mendaftarkan pra-peradilan pada tanggal 4 September 2017. Lalu apakah waktu persidangan Setia Novanto telah ditetapkan? Belum ditetapkan tanggal sidangnya. Kira-kira berapa lama penetapan sidang Setia Novanto ini? Penetapan sidang biasanya selang seminggu, tapi sampai sekarang berkas juga belum sampai ke tangan hakim. Baik, terima kasih atas informasinya. Sama-sama.
Bagaimana Bapak terkait Zidan Novanto yang lagi-lagi tidak hadir dalam sidang KPK dengan menggunakan alasan sakit? Sungguh saya tidak bisa berkata apa-apa, itu sudah membuat saya jengkel. Lalu bagaimana keadaan Zidan Novanto sekarang ini? Saya kurang paham, mungkin Bu Ninis bisa menjelaskan. Bagaimana Ibu Ninis? Yang saya tahu saat ini Novanto sedang menjalankan perawatan di Rumah Sakit Siloam, Semanggi, Jakarta. Karena menurut perawatan medis, gula darah ZN naik setelah melakukan olahraga pada tanggal 10 September 2017 kemarin. Baik, terima kasih atas waktunya dan informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bapak. Apakah Zidan Novanto hadir dalam persidangan hari ini? Belum bisa hadir. Apa rekomendasi selanjutnya? Apakah sudah mendapat arahan dari tim dokter? Kami sedang menunggu rekomendasi itu dari tim dokter untuk selanjutnya. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai isu bahwa Zidan Novanto menggunakan alasan sakit untuk menghindari sidang pertemuan hari ini? Mohon maaf, saya tidak bisa berspekulasi. Jadi saya jawab yang pasti-pasti aja. Ayo Pak, sebentar Pak, belum selesai Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Saya Sinta Halid, Ketua Umum Golkar, akan membacakan hasil keputusan rapat yang digelar hari ini, tanggal 25 September tahun 2017 di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek, Neli, Selipi, Jakarta Barat. Keputusan yang pertama, bahwa DPP tetap konsisten melaksanakan hasil musyawarah luar biasa atau munaslup pada tahun 2016, khususnya yang berkaitan dengan dukungan Partai Golkar terhadap pemerintahan Jokowi. Keputusan kedua, DPP berketetapan tetap berpendapat untuk tetap melaksanakan keputusan Rapimnas Partai Golkar pada tahun 2016, khususnya yang berkaitan dengan pencalonan Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden di tahun 2019. Keputusan ketiga, DPP tetap berketetapan untuk melaksanakan keputusan Rapimnas pada tahun 2017, khususnya bahwa tidak akan melaksanakan Munas luar biasa. Keputusan keempat, DPP menyetujui keputusan Ketua Umum Partai Golkar, Zidan Novanto, menugaskan kepada dirinya selaku Ketua Harian dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham melaksanakan koordinasi dalam menjalankan fungsi-fungsi harian. Keputusan kelima, berkaitan dengan proses pengambilan keputusan Undang-Undang Pemilu tanggal 10 Juli tahun 2017 yang akan datang, maka seluruh anggota fraksi diwajibkan untuk hadir dalam memperjuangkan penugasan Partai Golkar. Keputusan keenam, DPP Partai Golkar menugaskan kepada seluruh kadernya untuk bekerja sama memenangkan pemilu Indonesia 1, 2, dan seterusnya. Keputusan ketujuh adalah DPP berketetapan dalam menyikapi permasalahan dan antisipasi ke depan. Maka DPP tetap harus berpegang teguh pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya. Sekian pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Bapak Syafi'i atas isu ZN yang diharapkan mundur oleh pemerintah? Sepantasnya begitu, ZN lebih baik nih. Fakta apa yang memungkinkan ZN diharapkan mundur dari posisinya? Intinya karena tersandra kasus EKTP, oleh karena itu mereka berharap Pak Zidan mengundurkan diri. Apakah Bapak berkeinginan
berkeinginan untuk mengundang Bapak Zidan untuk hadir dalam sidang berikutnya? Nanti saya akan coba satu kesempatan untuk mengundang Zidan. Baik, terima kasih. Bagi Farah, saya di sini mewakili KPK datang untuk memberikan rekaman. Mohon didengarkan. Begini, majelis berpendapat, kalau sudah ada nama orang di situ yang akan diperdengarkan, itu kan berarti termasuk nama orang, termasuk hak asasi orang itu di persidangan itu. Jadi bagaimana Ibu Hakim terkait kasus tersebut? Apakah ada pendapat atau saran? Saya berpendapat bahwa bukti yang sudah disampaikan, sudah digabungkan bukti dan sudah ada. Bukti disaksikan oleh pemohon. Ini loh bukti dari termohon. Sehingga di tahun 2013 sudah ada bukti permulaan atau 2 alat bukti yang dimaksud dalam hal tersebut. Kami mohonkan kepada Yang Mulia, mohon diberikan izin untuk mendengarkan rekaman. Itu rekaman tahun 2013 pada saat proses penyelidikan, di mana dalam rekaman itu pasal 44 ayat 2 sebagai bukti permulaan dalam proses terhadap pemohon. Sekali lagi, mohon dengarkan satu di antara rekaman yang sudah kami siapkan. Terima kasih. Baik, saya akhiri persidangan pada tanggal 27 September 2017. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, KPK kembali menetapkan Zidan Novanto menjadi tersangka EKTP. Pada tanggal 3 November 2017, KPK memutuskan membuat surat perintah penyelidikan rumah Zidan Novanto. Sebagai pemenuhan hal tersangka, KPK mengantarkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP kepada yang bersangkutan ke kediaman Zidan. KPK menjemput paksa Zidan Novanto karena sudah 3 kali mangkir saat dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. KPK menyambangi Zidan Novanto di kediamannya Jalan Wijaya nomor 19 Melawai, Jakarta Selatan pada Rabu 15 November 2017. Para penyidik menggeledah rumah Zidan, namun Zidan tidak ada di rumah dan tidak diketahui keberadaannya hingga ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Pemirsa, kembali lagi bersama saya, Ina, dari Liputan 6 Siang. Di sini, saya sedang berada di lokasi kejadian Zidan Novanto kecelakaan, bertepatan di depan gedung pengadilan pada tanggal Kamis 16 September 2017. Ya. Saya Dina dari Liputan 6 Siang, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai Anda terkait dengan kecelakaan yang terjadi oleh Zidan Novanto. Jadi bagaimana keadaan Bapak Zidan sekarang? Beliau kan ada jantung terdeteksi dan beliau punya histori vertigo. Apakah dalam keadaan sekarang beliau tekanan stres dengan tugas negara? Jadi selanjutnya bagaimana? Jadi istilahnya jantung ada di titik pembuluh darah, pada pembuluh darah besar. Di sini mampet. Ini yang bisa bikin game over. Katanya sih gak boleh stres. Jadi langkah selanjutnya seperti apa? Yang jelas mohon doanya agar beliau cepat sembuh.
Bagaimana dengan keadaan beliau, kan yang bisa menjelaskan dokter bukan saya. Untuk penjelasan lebih lanjut akan saya jelaskan setelah melakukan pemeriksaan lebih lanjut kepada Bapak Zidan Novanto. Baik, terima kasih atas informasi dan waktunya. Saya akhiri. Sebentar Bapak, sebentar. Jadi bagaimana tanggapan Bapak tentang kondisi Zidan saat ini? Oh iya. Dan selalu pernyataan sakit itu harus selalu dicek oleh KPK-nya sendiri, tidak sembarang orang. Dan menurut saya juga perlu rumah sakitnya diperiksa. Apa itu? Yang apabila kebenaran daripada informasi itu, jangan rumah sakit dipakai, karena nanti etika rumah sakitnya akan hilang. Banyak orang-orang yang bersembunyi dari balik surat keterangan dokter. Nah itu. Baik Bapak, kami berharap tersangka Zidan Novanto ini lekas sembuh. Ya mudah-mudahan cepat sembuh. Apakah mudah untuk mengunjungi Zidan Novanto di rumah sakit, sedangkan kondisinya lagi seperti ini? Ya KPK aja saja, apalagi kita ini. Jangan terganggu lah, nanti juga lekas sembuh ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Baik, untuk sidangnya dimulai pukul berapa? Pukul 10. Dan bagaimana untuk sidang hari ini? Kita tunda sidang tanggal 7 Desember, Kamis, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Apa isi surat yang diinformasikan oleh KPK? Mohon menunda sidang karena sidang masih mempersiapkan bukti dan koordinasi pihak terkait. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan ZN yang menunda persidangan? Permintaan termohon akan mencederai dari pemohon. Jadi kami mohon Yang Mulia untuk segera melanjutkan pemeriksaan ini. Jadi jika dapat lain tidak lebih dari 3 hari, sehingga bisa diselesaikan dengan berkeadilan. Baik, terima kasih atas informasinya dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Bapak, sebentar. Apakah surat pengunduran diri tersebut justru menjadi strategi Zidan dalam mempertahankan kekuasaan? Nah itulah ada kekuatan yang ingin mempertahankan kekuasaan guna melindungi koruptor. Itu bahaya sekali, apalagi dia dalam status di penjara. Bagaimana Bapak kalau DPR dan Partai Golkar dicap jelek oleh masyarakat terkait dengan kasus ini? Kita lihat saja. Ini kan lucu kalau DPR benar menerimanya. Sama saja kita mempertontonkan sebuah kebodohan. Ada apa ini sebelumnya? Ini kan sama aja, dia melindungi koruptor. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Ya. Sidang saya buka. Mohon jaksa menghadirkan terdakwa. Silakan terdakwa duduk di kursi depan. Saya kira secara hukum dengan surat dakwaan telah dibaca, berarti pra-peradilan gugur. Saya kira pembacaan surat dakwaan tersebut untuk menggugurkan pra-peradilan. Kita lihat dari pagi. Surat yang ditunjukkan itu adalah surat permohonan kepada LSIDI dan LSCM pada tanggal 11 Desember untuk menghadirkan dokter-dokter ke sini. Apa urusannya? Artinya kan mereka sudah mempersiapkan, paling tidak memprovokasi bahwa Pak Zidan ini akan sakit atau apa. Dalam kesimpulan, mulai dari jawaban kami, bukti-bukti, dan laporan yang disampaikan, fakta hukum bahwa perkara pokok sudah bisa disidangkan di persidangan tipikor. Itu adalah unsur yang akan kami simpulkan. Tentunya menyertakan pasal 82 ayat 1 huruf C. Baik, saya akan memberikan pertanyaan kepada terdakwa. Nama saudara? Saudara terdakwa, nama saudara? Apakah saudara terdakwa bisa mendengarkan pertanyaan saya?
Saudara penuntut umum, apakah sebelum dibawa ke persidangan ini terlebih dahulu sudah diperiksa oleh dokter? Terima kasih Yang Mulia. Yang bersangkutan sudah diperiksa oleh dokter kami. Dapat kami sampaikan bahwa terdakwa mengeluh sakit, namun sudah dicek oleh dokter kami, terdakwa dapat menghadiri persidangan hari ini. Mohon izin oke, saya ingin ke Muhammad. Baik, sidang diskors dahulu. Baik, sembari menunggu terdakwa, untuk saksi Dr. Hiru silakan maju ke depan. Baik, Ibu Hakim. Baik, tolong bacakan sumpah terlebih dahulu. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain pada hari sebenarnya. Apakah betul sebagai pemeriksa terdakwa Dr. Hiru sebelum berangkat kemari? Betul, Bu Hakim. Waktu saudara memeriksa, apakah saudara ada berkomunikasi dengan terdakwa? Betul, Bu Hakim. Apakah sewaktu saudara berkomunikasi, saudara bisa menjawab dengan lancar? Menjawab Dengan lancar? ya. Dengan lancar, Yang Mulia. Baik, silakan kembali ke tempat. Terima kasih, Yang Mulia. Skor saya cabut. Tadi saya lihat terdakwa berisik-bisik dan mengangguk bersama penasihat hukum. Sekarang saya tanya ulang kepada terdakwa, paling tidak untuk mengangguk. Bisa? Baik. Nama lengkap saudara? Apakah benar nama lengkap saudara Zidan Novanto? Saya sudah 4 hari sakit diare. Saya sudah minta obat ke dokter, tetapi tidak diberi. Saudara penuntut umum, terdakwa bilang sakit diare dan tidak diberi obat oleh dokter. Apakah benar? Patut dan sangat sayang. Kalau sudah terdakwa ini, kita minta diperiksa oleh rumah sakit yang lain. 2 hari yang lalu, hari Senin, kami sudah meminta permohonan kepada jaksa menuntut agar supaya terdakwa ini bisa diperiksa oleh rumah sakit angkatan darat. Akan tetapi, kami tidak mendapatkan respon terhadap permohonan kami. Karena bagaimanapun juga, kami menganggap bahwa kesehatan terdakwa ini sangat menentukan apakah persidangan ini bisa kita laksanakan secara baik atau tidak. Yang Mulia, hari Jumat terdakwa sudah diperiksa oleh Dr. Hiru, dokter lain yang ada di KPK. Keluhannya adalah batuk dan bukan diare. Tadi pagi terdakwa juga mengeluh bahwa semalam dia 20 kali ke toilet. Ternyata menurut laporan dari teman-teman pengawal bahwa terdakwa seperti yang tadi saya bilang hanya 2 kali ke toilet pada pukul 11 malam dan setengah 3 pagi. Baik, berhubung kondisi terdakwa tidak memungkinkan untuk melanjutkan sidang pada hari ini, maka sidang saya tutup.